Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arisma, kelas Tadris IPSB NPM 2001071021. Dalam pertemuan kali ini, untuk pemenuhan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya akan membahas mata kuliah pokok IPS. Nah, di sini saya memilih mata kuliah yaitu Konsep Dasar IPS dengan materi IPS dan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Konsep Dasar IPS. Nah, Konsep Dasar IPS merupakan mata kuliah yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi mahasiswa dan calon guru pada lingkungan kehidupan. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana seseorang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, dan mempengaruhi dunia. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang IPS dan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial. Di sini IPS dan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial adalah materi yang saya pilih dari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS menurut KBBI adalah ilmu pengetahuan sosial yang pengetahuan yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata kuliah sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial, hubungan dari ilmu pengetahuan sosial dengan hubungannya. Nah, yang pertama itu ada hubungan IPS dengan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan, sumber daya alam, maupun interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Yang kedua, hubungan IPS dan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Yang ketiga yaitu ada hubungan IPS dan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Yang keempat, hubungan IPS dan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupannya. Selanjutnya, untuk nomor yang kelima, yaitu hubungan IPS dan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. Yang keenam, hubungan IPS dan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan spekulasi. Yang ketujuh, hubungan IPS dan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu ada hubungan IPS dengan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Hubungan antara IPS dan ilmu-ilmu sosial sangatlah berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Jadi, IPS merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dari materi
mata kuliah pokok konsep dasar IPS dengan tema IPS dan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.